Palet dan Pixel, kisah dua desainer. Di jalanan berbatu yang tenang di Willow Creek, terletak di antara toko roti dan toko buku, terdapat sebuah studio desain kecil bernama Hive Hue. Dindingnya dihiasi dengan poster-poster berwarna cerah, brosur perjalanan vintage, dan layar yang menampilkan maket digital. Di sini, dua desainer, Lila dan Arin, menghabiskan hari-hari mereka immerse dalam keahlian mereka. Masing-masing sangat percaya bahwa media mereka memegang kunci masa depan komunikasi. Lila, sang ahli cetak di studio tersebut, melihat dunia dalam tekstur dan corak warna. Tangannya seringkali ternoda tinta atau berdebu kertas dari percetakan lokal. Ia menghususkan diri dalam bercerita secara fisik, brosur yang beraroma samar kopi, poster yang membuat orang berhenti sejenak di tengah matahari terbenam, dan laporan tahunan yang terasa seperti karya seni. Maple Leaf Cafe, sebuah kafe lokal yang dicintai dan terkenal dengan kue-kue artisanalnya, adalah proyek terbarunya. Brosur ini harus terasa seperti sepotong roti gulung kayu manis mereka, hangat, mengundang, dan tak terlupakan, katanya kepada pemiliknya, Lara. Ia mengisi setiap halaman dengan foto-foto kruasang emas yang indah, ilustrasi teras kafe yang ditutupi tanaman rambat yang digambar tangan, dan jenis huruf yang lembut dan bersahaja. Tujuannya sederhana, membangkitkan kerinduan. Lihatlah, lalu kunjungilah. Di seberang studio, Arin, sang ahli web, bekerja dalam kepompong layar. Mejanya berantakan dengan cangkir kopi dan catatan tempel. Beberapa di antaranya berisi cuplikan JavaScript, yang lain dengan komentar frustrasi seperti, "Buat, pesan sekarang, lebih keras." Dunia Arin adalah dunia pixel dan kemungkinan. Untuk situs web Maple Leaf Cafe, dia tidak hanya mendesain brosur digital, dia sedang menciptakan sebuah pengalaman. Dia menyematkan obrolan langsung untuk pemesanan cepat, fitur pesan meja yang mengirimkan undangan Google Calendar, dan tombol resep eksklusif yang bersinar yang membuka unduhan PDF resep kue karamel terkenal kafe tersebut. Situs web ini bukan hanya cerminan kafe, jelasnya kepada Lara. Ini adalah gerbang, tempat orang mengambil tindakan. Pendekatan mereka, meskipun kreatif, mulai bertentangan. Lila mencemooh ketika Arin menyarankan untuk menambahkan animasi yang dipicu oleh pengguliran ke halaman beranda situs web. Ini hanya kafe, bukan pesawat ruang angkasa, katanya sambil menyesuaikan topinya. Arin, pada gilirannya, menganggap desakan Lila pada logo yang dicetak dengan foil untuk brosur sebagai sesuatu yang kuno. Kertas tidak peduli dengan perasaanmu, balasnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Lara kembali dengan umpan balik. Penjualan di kafe sedikit meningkat, tetapi angka penjualannya secara online stagnan. Sementara itu, brosur tersebut, meskipun dikagumi di pasar petani, tidak menghasilkan kunjungan ke situs web. Apa gunanya kertas cantik ini? Desahnya sambil membolak-balik karya Lila, jika orang-orang tidak mengklik kode QR-nya. Lila terdiam sejenak. Ia selalu mendesain dengan mempertimbangkan mata, bagaimana cahaya mengenai kertas, bagaimana tekstur mengarahkan pandangan. Cetak adalah momen keterlibatan, pengalaman taktil yang meminta pemirsa untuk melambat dan menikmati. Desain web, seperti yang dilihat Arin, adalah sebuah percakapan, dialog dinamis yang selalu berkembang dan menuntut kecepatan. Sambil minum kopi, kedua desainer itu membahasnya. Media cetak adalah ajakan untuk memperhatikan, kata Lila, sambil menelusuri tepi brosur. Anda perlu menghentikan pemirsa, menarik perhatian mereka, membuat mereka peduli.
Arin mencondongkan tubuh ke depan. Web adalah ajakan untuk bertindak. Orang tidak hanya menatap, mereka menggulir, mengklik, berbagi. Ini bukan tentang momen ini tentang apa yang terjadi selanjutnya. Clara mendengarkan dengan tenang, menjentikan jarinya. Bagaimana jika mereka bekerja sama? Dia mengeluarkan kartu pos yang dia terima di sebuah konferensi. Tata letak yang elegan dengan kode QR yang mengarah ke video koki kue yang sama yang membuat croissant untuknya. Dunia fisik dapat memikat orang. Dunia digital mempertahankan mereka. Ide cemerlang itu muncul seketika. Lila mendesain ulang brosur dengan kode QR yang mencolok di bagian tengah, dibingkai oleh rasio emas favorit Arin. Kode tersebut bukan hanya untuk situs web, tetapi juga mengarah ke daftar putar musik latar kafe pilihan, video cerita, dan pendaftaran program loyalitas. Arin, pada gilirannya, merombak situs web agar mencerminkan estetika brosur, menggunakan gradien cat air dan font bernuansa alami yang sama, tetapi ia menambahkan sentuhan halus. Pop-up pesan makanan penutup Anda saat pengguna mengarahkan kursor ke foto kue, dan ikon pindai brosur yang memutar klip di balik layar. Kampanye ini diluncurkan dengan acara pop-up di Maple Leaf Cafe. Pelanggan menemukan brosur di setiap meja, dengan kertas yang diembos dengan monogram W Cafe tersebut. Saat mereka memindai kode QR, ponsel mereka menyala dengan warna keemasan yang sama, kini dalam bentuk animasi. Dalam beberapa minggu, kafe tersebut mengalami peningkatan 30% dalam reservasi online dan peningkatan 2 kali lipat dalam jumlah berbagi di media sosial. Kode QR brosur tersebut bahkan dianggap sebagai tantangan yang menyenangkan. Berapa kali Anda dapat memindainya dan membagikan videonya sebelum tengah hari? Beberapa bulan kemudian, Lila dan Arin duduk di studio mereka. Udara dipenuhi dengan dengungan printer dan komputer. Sebuah proyek baru akan segera hadir, aplikasi teka-teki anak-anak dengan jurnal pendamping fisik. Tidak ada lagi pertengkaran, kata Lila sambil tersenyum. Cetak dan web bukanlah saingan. Mereka hanya cerita yang berbeda. Arin mengangkat cangkirnya. Visi dan tindakan. Dua sisi dari halaman yang sama. Pada akhirnya, Maple Leaf Cafe menjadi studi kasus tentang harmoni. Ia membuktikan bahwa sementara desain cetak melekat di jiwa seperti buku yang sering dibaca, desain web hidup dalam denyut nadi keputusan-keputusan mendesak. Yang satu bertanya, apa yang Anda lihat? Yang lain berbisik, apa yang akan Anda lakukan? Dan bersama-sama, mereka menciptakan dunia di mana baik mata maupun klik tidak tertinggal.